Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulham Nadani Ranggana, NIM 2289190060. Di sini saya akan mempresentasikan karya musik yang saya akan buat. Yang pertama, latar belakang penciptaan karya saya. Nah, latar belakang penciptaan karya saya itu jadi meliputi dari hal kepribadian saya, kayak misalkan saya itu masih kurang rasa percaya dirinya gitu, dari dalam diri saya masih kurang rasa percaya dirinya. Makanya saya mengambil latar belakang ini ke dalam kehidupan pribadi saya, seperti itu. Makanya kenapa saya ngambil dari situ, karena menurut saya kalau misalkan saya membawa ke kayak jenis halnya seperti saya membawa perdesaan ataupun saya membawa apapun itu sedikit kurang menurut sayanya masih belum bisa menganalisis. Nah, makanya dari instrumen ini, dari musik ini, dari karya ini, saya mau membawakan kehidupan saya itu dari musik tersebut, seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua, genre karya dan bentuk karya. Nah, genre yang saya akan bawa yaitu jenisnya etnik, musik etnik. Nah, kenapa saya membawakan musik etnik? Karena saya masih kemarin dengan di komposisi pertama itu saya masih kurang lah ke jenis musik etnik, walaupun saya masih suka dengan musik itu. Nah, dari kesukaan saya kayak ngerasa masih kurang, dan untuk mencoba lagi gimana caranya nih musik saya ini kolaborasi tradisi dengan modern, itu bagaimana caranya untuk jadi untuk bisa lebih baik lagi dibandingkan komposisi sebelumnya, seperti itu. Jadi makanya saya ngambil genre karya saya musik etnik ini. Nah, di genre karya musik ini yaitu kolaborasi genre kayak musik etnik ini, etnik Sunda, yaitu terdiri dari musik etnik Sunda, yaitu kendang, terus ada angklung, ada suling, mungkin banyak hal kayak misalnya sapi juga bisa, terus kayak musik-musik dari Jawa Barat lah, kayak gitu tuh, hal musik tradisi yang ada di Jawa Barat misalkan. Nah, karena kan mungkin paknya etnik itu kayak misalkan saya mau membawakan musik etnik Sunda, ya berarti jenis tradisi dari Sunda itu apa saja, kayak misalkan kan kendang termasuknya, suling itu Jawa Barat gitu. Tapi kalau misalkan saya mau masuk ke musik etnik Jawa Tengah atau musik etnik Jawa Jakarta, kan hal berbeda juga. Kayak misalnya saya harus membawakan musik kayak misalkan musik gamelan. Nah, gamelan itu harus gamelan Jawa, misalkan dari Jawa, saya membawakan etnik Jawa, gamelannya harus Jawa, tapi pola-polanya itu harus kayak benar-benar Jawa. Nah, seperti itu. Nah, terus juga Betawi, ya berarti harus bawa kayak hal-hal bau-bau yang ada di Betawi, musik-musik Betawi, seperti itu. Selanjutnya juga mungkin dari musik saya ini, nah terus etnik modernnya apa saja sih
Nah, yang pertama yaitu etnik modernnya itu ada gitar, ada bass, ada drum. Kenapa saya menyebutkannya hanya itu? Satu lagi, keyboard. Kenapa saya menyebutkannya instrumen yang saya sebutkan itu ke dalam etnik modern? Karena mungkin dari abad yang lain juga gitu ya, kalau ngomongin masalah sejarah gitu, itu musik gitar, musik kayak bass, drum, dan keyboard itu udah hal yang tak lazim gitu untuk masuk ke dalam musik etnik tersebut. Nah, makanya saya masukkan musik etnik, musik etnik modern itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya, jadi makanya kenapa saya ngambil ke ranah etnik, kenapa tidak tradisi saja? Nah, kenapa tidak ke modern saja? Nah, karena mungkin saya ada basicnya di Kendang. Nah, saya udah karena mikir saya di Kendang tradisi, saya nggak bisa ngambil ke tradisi banget gitu. Saya bukan belum bisa ngambil ke tradisi banget gitu, belum bisa. Nah, saya mau mengambil lah ke ranah etnik, kayak kolaborasi musik modern dan musik tradisi seperti itu. Musik tradisi seperti itu. Jadi kenapa saya mengambil etnik ya, karena ya saya senang aja gitu, karena yang saya lihat ya, musik etnik Sunda apalagi gitu, bahwa pembawaannya itu kayak Kendang itu selalu ada di musik Sunda, dan jenis musiknya itu bagus gitu. Wah, seneng saya melihatnya itu, kayak ada alunan, misalkan musik Sunda, misalkan nih kayak tradisi Sunda itu digabungkan dengan modern, itu kayak wah gitu tuh, kayak wah gitulah menurut saya. Terus bentuk karyanya kayak bentuk karya saya tuh ingin ke dalam musik pertama, di dalam musiknya itu pengennya bentuknya gitu ya, bentuknya itu kayak pembawaannya yang pertama itu musik kayak pembawaan suasana hati. Nah, dari yang saya pikirkan sih, kayak misalkan percaya diri itu mau masuk ke ranah percaya itu ya pasti awalnya bahagia dong. Gak mungkin kayak misalkan percaya nih bahwasanya gue pengen berusaha nih kayak percaya, tapi mikir kalau misalkan percaya tuh kayak kok sedih gitu kan. Gak mungkin kan, pastilah kita percaya itu pasti mau beribadah bangkit gitu, mau semangat gitu ya kan, mau menuju ke atas gitu ya. Pokoknya percayalah pada ini, namanya percaya pasti awalnya bahagia gitu kan. Jadi suasana hatinya juga kayak senang gitu, siap gitu. Nah, dari situlah saya bentuk nanti bakalan karya musik saya itu awalnya tuh kayak siap dulu gitu menghadapi apapun itu. Nah, dan yang musik di dalam pertengahan itu saya mau bentuk musiknya itu seperti kayak seperti kayak bentuk musiknya itu seperti kayak diberikan cobaan, gimana sih caranya kita untuk mencapai hal rasa percaya diri untuk hal yang diberikan apapun gitu. Nah, kan kita mau percaya pasti ada lah cobaan, kayak misalkan rintangan mau, ya jujur aja peribahasa kan ya, mau jalannya mulus ataupun apapun pasti ada logaknya ya kan. Nah, terus mau misalkan air mengalir sederas-derasnya pasti ada rintangannya, kayak misalkan batu-batu yang menonjol itu kan
termasuk cobaan juga menurut saya. Nah, kalau misalkan ngomongin peribahasa ya, nah jadi saya akan mengambilkan seperti itu. Nah, sedangkan kalau udah melewatkan percobaan itu pasti akan bahagia lagi, tidak akan sedih, ya kan? Mungkin. Nah, jadi makanya lah ngambil ke dalam situ gitu. Oh iya, saya juga mungkin ya balik lagi ke latar belakang karena mungkin awalnya juga saya anggota, bukannya sebenarnya saya awalnya saya nggak kepas ke musik gitu, ke seni gitu. Awalnya ini saya tuh sukanya ke bukan seni ya, kayak awalnya saya paskibra gitu tuh. Nah di dalam paskibra itu saya udah percaya aja gitu. Nah disitulah saya membuat karya ini seperti itu. Di halnya seperti itulah. Nah ketiga yaitu instrumen yang akan digunakan dalam karya saya. Instrumen saya yang akan saya gunakan, yang pertama jelas kendang, ya, jelas kendang. Yang kedua itu keyboard. Yang ketiga itu angklung. Kenapa saya ngambil angklung nanti ya. Yang keempat itu suling. Yang kelima, enam dan tujuh ya itu ada gitar, ada bass, ada drum. Itu baru sepemikiran saya ya, yang mau saya akan bawakan instrumen itu. Belum kepikiran lagi untuk apa saja sih gitu. Masih ini baru saya berpikir, baru saya mencari, dan baru saya mengelola, baru saya membuat. Dan ininya kayak saya mau mencoba dulu lah, kayak kendang dengan keyboard, angklung seperti apa, seperti itu tuh. Kayak masih mencari gitu tuh musik-musiknya yang cocok dan pas gitu. Karena saya mungkin ya dari saya tuh masih berpikir musik saya tuh ya gimana caranya maunya wah gitu tuh. Banyak nggak kayak kemarin terlalu komposisi kemarin tuh terlalu bak big book kayak gitu kan, kayak ya terlalu, saya ngerasa banget lah kayak gitu tuh. Nah karena mungkin konsep saya itu progres saya itu belum maksimal kayak gitu. Saya maunya progres saya itu ya maksimal, enggak segimana lah kayak gitu tuh. Jadi pengennya maksimal banget gitu tuh, jadi saya bikinlah satu-satu dulu, kayak misalkan instrumen keyboard dulu kayak gitu tuh. Kayak gimana nih kuncinya, kayak gini, kayak kendang ketepakannya dulu misalkan saya mau kayak gimana nih, nah, makanya dikolaborasikan dengan keyboard. Nah kayak gimana nih, nah terus juga baru kepikiran mau pakai angklung. Nah kenapa saya ngambil angklung? Nah ada nih mungkin dari dosen saya juga mungkin ya, kenapa sih Julam kok kemarin kan ambil kecapi, sekarang ambil angklung? Nah jujur aja kalau misalkan saya ngambil kecapi lagi itu menurut saya kurang gitu. Kenapa kurangnya? Karena ya kurangnya itu gini loh, kurangnya itu kurang kedengeran lah, apalagi disatukan dengan drum, bass, dan gitar. Memang bisa seperti dikelolanya kalau misalkan sedemikian. Cuma saya kayak ngerasa takut terjadi hal yang tidak signifikan kayak gitu, tidak mau, yang tidak diinginkan. Saya nggak mau, makanya ngambil yang udah seadanya aja, kayak misalkan ya bukan seadanya sih, kayak penambah lah, kayak warna. Nah kenapa saya ngambil angklung? Karena mau menambahkan warnanya saja gitu tuh. Kayak misalkan kayak angklung tuh kan ada warnanya, jadi warnanya itu kayak krrrr. Nah gitu. Kalau kecapi kan sama kayak gitar, misalnya teng sama aja, bass juga sama. Sudah itu, jadi makanya kemungkinan bakal ketutup kecuali kecapinya kan pakai efek. Nah seperti itu. Nah tuh. Nah terus ya balik lagi, masih pakai gitar, masih pakai bass, masih pakai drum, dan suling masih pakai. Kemarin mungkin
ada biolanya. Nah, saya masih belum kepikiran. Ya, ini sih yang sebetulnya dari saya saja gitu tuh. Karena kalau misalkan saya ngambil ke biola, ambil biola, suling nanti kayak bentrok gitu. Saya nggak mau lah kayak bentrok gitu. Saya maunya sebenarnya masih maunya ke biola sama suling itu disatukan. Cuma takutnya bentrok gitu, membentrok dan kurang gitu tuh, kurang memuaskan. Nah, pengennya ya dipikirkan dulu, makanya gitu dari sekarang. Nah, yang keempat nih terakhir, yaitu referensi atau rujukan karya saya. Referensi saya itu, saya baru mencari referensi itu baru dua rujukan juga mas, baru dua. Mungkin kenapa saya baru ngambil dua, karena bukannya karena ini ya, karena dari hal-hal sebelumnya emang saya tuh sudah sering mencari gitu. Dari komposisi pertama itu udah banyak saya mencari referensi. Nah, banyak mau referensi cuma kurang gitu tuh. Kayak ya udahlah, pakai yang nyari yang dua dulu nih, yang beda nih. Jadi kemarin saya ngambil referensi dari Kami Band ataupun dari Topati gitu, ambil ke Topati ataupun yang lainnya kan. Tapi saya di sini tuh sekarang baru mengambil hanya dua, yaitu dari Samba Sunda dan Kitaro. Nah, saya baru merujuk keluar tuh. Kemarin kan saya ke lokal saja, kayak ke Indo aja, ke Indonesia aja. Nah, saya baru ngambil keluar, ke dalam negeri aja, nggak pernah ke luar negeri kan. Nah, makanya saya mencoba untuk kayak kayak keluar negeri, kayak coba nyari musiknya ke luar negeri gitu. Kayaknya ada dah musik instrumen yang di luar negeri itu ada yang bukan lebih bagus ya, ibaratnya ada yang bagus nggak ya gitu tuh. Saya masih mencari seperti itu. Nah, makanya referensinya baru dua saja. Nah, yaitu Samba dan Kitaro. Nah, pasti semua tahu lah siapa itu Kitaro. Nah, jujur aja Kitaro itu orang Jepang yang seniman Jepang lah, yang bisa bikin musik, yang bisa bikin karya musik Jepang gitu. Kayak ya saya juga seneng gitu melihatnya, apalagi terus ditambah lagi dengan Samba. Nah, Samba kan etnik gitu. Nah, saya mau ambilnya dari situ. Saya ngambil baru dua referensi saja ya, karena belum mencari lagi. Insya Allah lah minggu ini ataupun minggu depan saya mencari referensi dari dalam negeri atau maupun luar negeri seperti itu. Oke, setelah ini ada audio yang akan saya setel untuk referensi karya dan rujukan saya. Simak videonya lebih lanjut, jangan dulu kemana-mana ya, masih banyak lagi pesan dari saya. Oke, tetap pantengin terus videonya. Sekarang saya akan menunjukkan audio ataupun video mungkin ya, yang saya akan setel sebagai rujukan. Oke, mungkin bisa didengarkan. Kalau misalkan musiknya kurang jelas, nanti mungkin saya akan taruh videonya ke dalam video tersebut ini nanti ya. Oke, ini saya yang pertama yaitu Kitaro. Nah, yang judulnya
Salah, bukan ini ya. Oh nih, yang judulnya Matsuri. Kalau bisa di ini kan mati suri kali ya. Oke, ya simak. Oke ya, kita setel berdua. kedua dari saya. Yaitu dari Samba Sunda. Nah, Samba Sunda pasti lu pada kenal lah. Samba Sunda itu siapa? Nah, mungkin nanti videonya audio, kalau misalkan audionya tidak kedengeran karena mungkin sayanya lagi di kosan, banyak bising-bising motor-motor lewat, nanti saya akan tampilkan di dalam video tersebut.
video ini. Hai, ini samba Sunda yang berjudul Monding. Segitu saja referensi yang mungkin saya tunjukkan video dan audionya. Kalau misalkan video dan audionya kurang jelas, nanti mungkin saya akan tampilkan di dalam video ini gitu. Oke, terima kasih atas segalanya. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.